suku Nahulu Wahulu, dia hanya menggunakan sirih pinang, yaitu sirih pinang dan pamor atau kapur. Dalam pinang itu adalah melambangkan Brahma, dan sirih adalah Wisnu, dan kapur atau pamor itu adalah Siwa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Sahabat religi, jumpa lagi bersama saya Natasha dalam podcast Rumah Kita, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku. Di samping saya sudah ada pembimbing masyarakat Hindu, kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Sukardi-Rianto, SAG MH. Selamat datang Bapak di podcast Rumah Kita. Gimana kabarnya Bapak hari ini? Baik. Ya baik Pak. Terima kasih Pak sudah meluangkan waktu untuk datang di podcast Rumah Kita ya Pak. Iya. Baik, Pak. Filosofi biasanya berkaitan dengan pertanyaan yang mendasar tentang kehidupan, seperti arti hidup, keberadaan waktu, manusia, Tuhan, dan alam semesta. Nah, bisa Bapak jelaskan seperti apa filosofi pada agama Hindu? Terima kasih. Untuk filosofi agama Hindu itu mendasar dari awal, yaitu slogan agama Hindu yaitu Moksartam Jagadita Yacaiti Dharma, yaitu kebahagiaan di dunia dan kebahagiaan setelah kita meninggal. Istilah yang sering kita sebut dengan kebahagiaan jasmani dan kebahagiaan rohani dengan berdasarkan dharma. Hal ini yang mendasari umat Hindu untuk melaksanakan kegiatan yang kita sebut dengan trikerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, etika, dan upacara. Tatwa yaitu kita tak lepas dengan adanya bagaimana hubungan manusia dengan alam, yaitu alam semesta, hubungan manusia dengan Tuhannya, yang kita sebut dengan serada. Serada ini adalah keyakinan kita, keyakinan umat Hindu untuk menanamkan kepada setiap umat, khususnya umat Hindu, untuk yakin. Yang pertama adalah Widi Serada. Widi Serada di sini yaitu hakikat keyakinan. Umat Hindu harus percaya dengan adanya Tuhan, yaitu yang widiwasa. Di dalam agama Hindu juga ada yang namanya Serada, yaitu Om Tat Sat Eka Ewa Adityam Brahman Widi. Tuhan itu hanya satu, tidak ada yang kedua, dan maha mengetahui segalanya. Kalau kita melihat serada ini, bahwa Tuhan dalam agama Hindu yaitu satu, tidak ada yang kedua. Ini keyakinan yang mendasar dari agama Hindu. Dan yang kedua adalah Atma Serada. Atma Serada yaitu hubungan manusia, yaitu roh yang ada di dalam diri manusia ini, yang menjiwai setiap ciptaan makhluk hidup ini adalah yang disebut dengan Atman, adalah percikan dari yang widiwasa atau Tuhan itu sendiri. Sehingga Atman dengan Brahman itu adalah sama pada hakikatnya, hanya kita yang tidak menyadarinya. Jadi setiap insan, yaitu yang ada di semua makhluk hidup itu, Atmannya atau rohnya itu sama. Dan yang ketiga karma pala serada, yaitu hukum karma pala, yaitu hukum sebab akibat. Kalau Tuhan mengatur alam semesta ini dengan hukum retanya, yaitu hukum Tuhan, sedangkan manusia diatur oleh hukum karma pala, hukum sebab akibat. Hukum sebab akibat ini yang sering orang memahaminya hanya yang perbuatan yang tidak baik aja kena hukum karma. Sebenarnya di dalam agama Hindu tidak. Semua perbuatan baik itu, yang baik maupun yang tidak baik, itu akan mendapatkan karma masing-masing atau pahala masing-masing, yang kita sebut dengan subha asubha karma. Subha karma itu adalah perbuatan yang baik, asubha karma adalah perbuatan yang tidak baik. Semua itu ada pahalanya. Pahalanya apa? Tergantung. Kalau dia baik, kita akan mendapatkan pahala yang baik. Kalau tidak, kita akan mendapatkan pahala yang kurang baik. Dan yang keempat, yaitu
punarbawa atau samsara, ya. Ini di sini dalam agama Hindu yang keempat punarbawa ini adalah penitisan kembali. Umat Hindu meyakini bahwa tujuan akhir dari umat Hindu itu yang moksa, penyatuan antara Atman dengan Brahman. Kalau orang tidak bisa mencapai moksa, yaitu setelah meninggal, kita akan menikmati kehidupan di surga maupun di neraka. Setelah itu baru kita kembali ke dunia lagi untuk melanjutkan kehidupan berikutnya. Karena kehidupan di surga dan neraka ini dalam konsep agama Hindu dibuktikan biasanya orang-orang yang kelahiran baik itu dalam Slokantara itu akan dia merasa bahagia hidupnya, dia kaya, dermawan, cantik, pada pokoknya yang baik-baik. Sementara orang-orang yang kelahiran neraka, hidupnya kurang sempurna. Bahkan yang paling ekstrim dia akan sakit, dia cacat, ya. Dengan kecacatan ini adalah bukti-bukti bahwa ini kelahiran neraka. Ini yang membedakan antara manusia yang satu dengan yang lainnya. Yang ketiga, yang berikutnya, yang kelima yaitu moksa. Moksa itu penyatuan antara Atman dengan Brahman. Dalam konsep agama Hindu, nanti itu tujuan akhir semua Atman itu harus menyatu dengan Brahman, yaitu Tuhan sendiri. Jadi tidak ada kita harus menyatu. Tujuan dari agama Hindu ibaratkan kalau kita berasal dari air yang ada, itu harus kembali kepada air yang aslinya. Dan hal ini kita akan diterjemahkan dalam bentuk tri kerangka dasar agama Hindu, yaitu tatwa, etika, dan upacara. Dalam tatwa inilah yang tadi sudah kita sebut dengan Pancasrada. Sementara yang kedua yaitu etika atau susila, itu tingkah laku keseharian kita. Bagaimana umat Hindu bertingkah laku atau susila ini yang ditonjolkan di dalam bermasyarakat dan hidup bermasyarakat ini dengan susila. Karena susila ini yang mendasari tingkah laku umat manusia Hindu adalah baik dengan tidaknya. Dan yang ketiga adalah yaitu upacara. Disinilah yang upacara ini yang akan membedakan antara Hindu yang ada di Jawa, di Bali, di Buru, di suku-suku Naulu yang lainnya. Karena upacara ini yang membedakan. Tapi filosofinya adalah sama, yaitu tatwanya sama, ajarannya sama, hanya sarana upacara dan pelaksanaannya yang akan berbeda-beda. Ini yang kelihatannya agama Hindu ini agak kok beda-beda gitu, tapi dasarnya adalah sama. Inilah yang membedakan dengan agama-agama lain di dalam hal untuk pelaksanaan ajaran agama itu. Baik. Nah, ketika merayakan hari suci keagamaan pasti terdapat beragam rangkaian tradisi yang boleh dilakukan oleh umat Hindu. Tradisinya apa saja, Pak? Banyak sekali tradisi untuk melaksanakan suatu ajaran agama Hindu. Yang pertama itu ya menyangkut 3 hal itu tadi, tatwa, etika, dan upacara. Tradisinya kita akan berbeda antara satu dengan yang lain, seperti yang ada di Pulau Buru, yang ada suku Nahulu, ada di Jawa, ada di Bali, dan agama Hindu dimanapun berada, hampir itu berbeda-beda. Ini tradisinya itu mengikuti lokal genius. Jadi karena agama Hindu itu tidak lepas dengan tradisi, adat, dan budaya yang ada di masyarakat. Inilah yang akan membungkus agama Hindu tentang pelaksanaan upacaranya. Tapi tentang tatwanya dia sama. Tatwa itu tentang ritualnya, ya, pelaksanaannya itu akan sama. Yang membedakan tradisinya itu adalah karena Hindu bercampur dengan tradisi suku-suku yang ada. Itu yang membedakan. Contohnya aja kalau kita melihat saudara kita dengan sarana upacara, saudara kita yang suku Nahulu, Wahulu, dia hanya menggunakan sirih pinang, yaitu sirih, pinang, dan pamor atau kapur. 3 unsur ini ternyata setelah kita mencari ke belakang, apa sih yang mendasarinya? Ini adalah melambangkan Brahma, Wisnu, Siwa. Brahma adalah melambangkan api, Wisnu adalah air, dan Siwa adalah angin. Kalau diwujudkan dalam pinang itu adalah melambangkan Brahma, dan sirih adalah Wisnu,
dan kapur atau pamor itu adalah Siwa. Ketiga ini yang disebut tunggal, tapi tradisinya yang akan berbeda cara persembahannya. Ini yang mengakibatkan berbeda-beda ini adalah tradisi budayanya, Ibu. Itu. Baik, Pak, kalau yang tradisi itu berbeda-beda, kalau di Jawa itu bagaimana? Kalau yang di Jawa sama sebenarnya sirih pinang itu ada. Juga itu yang pokok yang kalau di Bali namanya porosan, di Jawa namanya kinangan. Dengan itu sama, fungsinya sama. Untuk pemujaan kepada Tuhan, untuk pemujaan kepada leluhur, untuk pemujaan kepada alam semesta. Ini fungsinya sama tapi namanya yang berbeda-beda. Inilah yang tradisi-tradisi ini. Seperti di Jawa kita mengenal dan Bali ini sembayangan Trisandya pagi, siang, sore. Sementara saudara-saudara kita yang di Pulau Buru itu sembayangnya setiap hari Sabtu, tumpek. Hari Sabtu itu kalau bahasa kami adalah tumpek, hari akhir. Itu dia di Pulau Buru hanya Sabtu dan dipimpin oleh seorang manggala upacara atau tokoh adat. Sementara di Jawa Bali itu yang memimpin ada para pemangkunya gitu. Baik. Ada tingkatan nggak Pak? Ada tingkatan nggak Pak sebagai orang yang memimpin upacara dan namanya apa? Oh iya ya. Di dalam konsep agama Hindu, dalam ajaran agama Hindu untuk tingkatan pemimpin upacara itu ada dibedakan menjadi dua, yaitu pertama Eka Jati dan yang kedua Dwi Jati. Eka Jati ini yang termasuk Eka Jati itu para pemangku, Pinandita dan Jero Gede. Nah, ini yang Eka Jati. Dia pemangku itu dia hanya biasanya mengempu dalam artian untuk upacara di satu pura itu saja. Jadi setiap pura itu punya para pemangku, mungkin imam lah. Ya ada pura ini ada pemangkunya, setiap pura ada pemangkunya. Kalau Pinandita belum tentu. Karena Pinandita itu adalah dia calon untuk menjadi pendeta. Nah, calon menjadi pendeta ini dia bisa di beberapa pura. Mungkin banyak kalau ada seorang Pinandita itu bisa membawahi beberapa pura. Sementara ada yang kalau Jero Gede, kalau di Jawa itu namanya Ki Ageng, kalau di Bali Jero Gede, kalau di India itu Bawati. Bawati ini orang sudah meningkat dari Pinandita menjadi dia sudah persiapan untuk menjadi Dwi Jati. Ini melalui upacara dengan upacara nanti. Nah, ini masih termasuk golongan yang Eka Jati. Sementara yang pendeta dalam agama Hindu itu disebut dengan Dwi Jati. Dwi Jati itu yang pertama lahir dari rahim seorang ibu, yang kedua lahir dari suatu upacara. Di mana di dalam suatu upacara itu calon pendeta itu dia diupacari mati raga istilahnya, seperti mati suri. Dia diupacari seperti orang meninggal. Setelah meninggal baru mungkin 1 jam sampai 2 jam nanti dia dibangkitkan kembali dari kematiannya. Itu yang ini yang disebut dengan Dwi Jati. Bukan, itu nanti Dwi Jati dia sudah menjadi pendeta gitu Ibu. Baik Pak. Kalau hari-hari besar agama Hindu apa saja Pak? Hari-hari besar agama Hindu itu ada dua. Yang pertama itu berdasarkan sasih, yang kedua berdasarkan wuku. Jadi agama Hindu dalam mencari untuk hari-hari besar itu yang berdasarkan wuku, yaitu yang pertama itu hari Saraswati, hari turunnya ilmu pengetahuan, dan hari Pagar Besi itu upacara untuk para maharsi. Jadi kita karena di dalam agama Hindu banyak maharsi, yang terkenal adalah Saptarsi. Saptarsi ini upacaranya tidak sendiri-sendiri, digabung dalam hari Pagar Besi. Terus yang berikutnya hari raya Galungan. Hari raya Galungan ini hari raya kemenangan Dharma melawan Adharma. Kalau di India disebut Sada Dasa Wijayami. Kalau di Indonesia adalah hari raya Galungan. Terus hari raya Kuningan. Hari raya Kuningan itu hari kembalinya para leluhur ke alamnya. Jadi pada saat hari raya Galungan itu para leluhur itu datang ke dunia. Konsep agama Hindu meyakini leluhur dan para dewa datang ke dunia selama 10 hari. Yaitu pada hari Kuningan dia kembali ke alamnya. Sedangkan yang berikutnya yang berdasarkan sasi yaitu Siwaratri. Siwaratri itu hari
biasanya orang menyebut hari peleburan dosa. Sebenarnya itu adalah merupakan hari untuk jaga, menenangkan diri, bagaimana kita untuk memahami jati diri kita. Ini puasanya 36 jam, yang puasa yang biasanya hanya jagra itu begadang semalam suntuk, ada yang 36 jam, dan yang utama ditambah dengan monobrata, dia tidak bicara satu sama lainnya. Dan yang berjasa itu tahun baru Saka atau hari raya Nyepi. Hari raya Nyepi inilah kita umat Hindu puasa 24 jam. Jadi 24 jam dimulai dari pagi hari. Jadi pagi hari besok paginya ya itu sudah selesai 24 jam, dan itulah yang dilaksanakan sebagai tahun baru Saka yang jatuhnya kalau itu Sasi Kedasa. Jadi pada saat bulan Sasi Kedasa itu umat Hindu melaksanakan berata penyepian, sehingga ditandai nanti matahari sudah bergeser ke Uttarayana, yaitu ke Uttarayana itu sudah di atas garis Katulistiwa, sudah geser ke Uttarayana, itulah yang disebut dengan Uttarayana, itu sudah memasuki Sasi Kedasa itu. Baik, Pak, berapa banyak organisasi agama Hindu yang tersebar di Provinsi Maluku? Kalau organisasi yang tersebar di Maluku itu yang pertama itu kalau kurang salah 5. Yang pertama lah PHDI, Parisade Hindu Dharma Indonesia Provinsi Maluku. Ini PHDI ini sampai ke tingkat desa ada. Terus WHDI, Wanita Hindu Dharma Indonesia, ini Provinsi Maluku, sampai di kabupaten, ini ada. Sebenarnya ini sampai ke desa, tapi kami lihat yang di Maluku sampai di kabupaten. Terus berikutnya yaitu Prajaniti. Prajaniti itu ada hanya di provinsi aja. Itu di Provinsi Maluku, di kota kabupaten belum terbentuk. Yang keempat adalah Pradah, Perhimpunan Pemuda Hindu Indonesia, itu yang ada dari kabupaten dan kecamatan sudah ada, yaitu baik itu yang ada itu di Pulau Buru sampai di kecamatan. Di Pulau Buru masing-masing kecamatan itu ada untuk Pradah. Dan PSN, Pinandita Sanggraha Nusantara, ini yang ada di Provinsi Maluku sampai dia di kecamatan. Ini jadi pendeta-pendeta atau para pemangku-pemangku dihimpun dalam tempat wadahnya yaitu PSN, Pinandita Sanggraha Nusantara. Ini Provinsi Maluku ada, dan kita sekarang baru ada lagi nih, baru itu yang namanya Badan Dana Nasional. Kita punya baru provinsi. Ini Badan Dana Nasional ini nanti akan menghimpun dana dari masyarakat, yaitu dana punia yang akan ada dikumpulkan nanti untuk pengembangan agama Hindu itu. Baik, terima kasih Pak atas bincang-bincangnya hari ini. Baik sahabat religi, demikianlah podcast Rumah Kita edisi keempat bersama pembimbing masyarakat Hindu Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Maluku, Bapak Soekardi Rianto SAG MH. Sampai jumpa lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.